Papa Molly. Papa Molly. Kasus pertama detektif hutan. Kasus 1. Malam yang gelap. Seekor burung hantu terbang untuk memburu mangsanya. Seekor rakun kabur berusaha untuk tidak jadi makan malamnya. Ini malam yang sangat berisik. Di dalam hutan, ada hewan yang bertelur dan diam-diam menghilang. Telurnya tanpa ibu dan berada dalam bahaya para pemangsa. Apakah bayinya akan mampu menetas dengan selamat? Dan telur siapakah itu? Siapa yang meletakkannya? Siapa yang... Hah? Hei, kalian malah tidur di saat telurnya dalam bahaya. Ayo bangun. Hah. Oh, lezat sekali. Sepertinya aku harus menghabiskan sarapannya sendirian. Bilang sarapan. Kalian sangat malas. Apa kalian tahu kalau burung... Hah? Burung? Itu dia. Hidungku terasa geli. Ayo berangkat. Hei, berangkat. Berangkat. Jangan menindihku. Ayo kita sarapan dulu. Baba, jangan diam di situ. Telurnya berada tepat di bawahmu. Telur? Apa kita akan sarapan telur? Aku ingin telur mata sapi. Bukan. Itu lokasi penyelidikan kita hari ini. Penyelidikan. Saudaraku, aku bertaruh. Burung yang meletakkan telurnya tidak jauh dari sini. Aku tahu. Di atas pohon. Aku menemukannya. Halo, Nyonya Burung. Apa kau menaruh telur-telur itu di bawah? Ya ampun, tentu saja bukan. Telurku ada di sini, di dalam sarang. Lihatlah, teman-temanku juga menaruh telurnya di dalam sarang. Baiklah. Ya, aku harus menemukan ibu si telur dan menjaganya agar aman. Tanganku sakit sekali. Baba, apa penyelidikanmu sudah selesai? Happy, Ratu melihatnya. Dia melihat siapa yang menaruh telurnya. Apa? Siapa dia? Wah, dia bilang dia punya 4 kaki. 4 kaki? Kalau begitu, tidak mungkin seekor burung. Dia punya 4 kaki dan bertelur. Itu dia, pasti katak. Tapi Ratu ada satu hal lagi. Jadi kapan kita sarapannya? Ya, itu pasti kau. Kau yang menaruh telur itu lalu kabur. Ya ampun, katak tidak bertelur di darat. Kurasa semua orang juga tahu kalau katak bertelur di dalam air. Bahkan ada lagu mengenai hal itu. Dalam sungai mengalir, kecebong kecil bergoyang, berenang bersama, bersenang-senang, muncul kaki belakang. Kalau ku pikir-pikir lagi, aku tahu katak tidak akan bertelur di darat. Mungkin kau harus menelitinya lagi, detektif hebat. Hei, Ratu juga bilang selain 4 kaki, dia punya ekor juga. Apa? Ada ekornya. Berkaki 4 dan berekor.
dan bertelur di darat. Aku tahu, itu pasti buaya. Hei buaya, kau bertelur di hutan lalu kabur, benar kan? Apa yang kau bicarakan? Kami para buaya membuat sarang di tepi sungai dan bertelur di dalam sarang. Kau jangan bohong. Semalam kau ke hutan dan bertelur di sana. Aku bilang itu bukan telurku. Buaya ya. Burung hantu juga melihatnya. Dia tidak punya kaki ataupun ekor. Hanya saja bentuknya bundar. Apa? Tidak punya kaki, tidak punya ekor. Bentuknya bundar. Tapi rakun bilang dia punya 4 kaki dan ekor. Iya, semalam rakun dikejar burung hantu. Dan pasti dia melihat ibunya si telur. Tapi burung hantu bilang ibunya berbentuk bundar. Semalam burung hantu mengejar rakun. Dan pasti dia melihat ibunya si telur. Jadi siapa yang benar? Dia punya 4 kaki dan ekor. Bentuknya bundar seperti bola. Aku tahu siapa yang bertelur. Aku yakin yang bertelur adalah kura-kura. Tapi kura-kura meninggalkan sungai dan pergi jauh. Jadi, kita putuskan untuk merawat telur kura-kura itu. Ayo kita rawat telurnya sampai mereka menetas. Bangun, Baba. Beberapa bulan kemudian, telurnya menetas dan keluarlah bayi kura-kura. Analisaku ternyata benar. Kasus pertama, siapakah yang bertelur? Misteri terjawab. Iya, mereka terjaga beberapa hari untuk menjaga telurnya. Mereka pasti lelah. Setelah menetas, mereka melakukan perjalanan jauh menyusuri sungai seperti ibunya. Meskipun sang ibu tidak membimbingnya, mereka melanjutkan perjalanan dengan keberanian dan kepastian.